Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sinta Agnina NIM 1220012, Fania Aprilianti NIM 1220037, Bima Jayawati NIM 1220039 akan menyajikan materi tentang kode etik profesi polisi. Etika tugas dan jabatan polisi. Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan grade terdepan dalam penegakan hukum pidana. Sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menerjemahkan dan menafsirkan law in the book menjadi law in action. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika. Selanjutnya yaitu tugas polisi. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Menegakkan hukum, dan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Hukum memberikan wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai yang represif, berupa pemaksaan dan penindaan. Dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, kepolisian harus memberikan pelayanan prima yang tercermin dari 1. Transparansi, yaitu semua hasil dari penguatan institusi, terobosan kreatif, peningkatan integritas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga semua pengerjaannya diawasi langsung oleh masyarakat. 2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional. 4. Partisipasif, yaitu untuk mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik dan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 5. Kesamaan hak, dalam artian tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, serta status ekonomi. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, meliputi pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Etika hubungan sesama rekan polisi, sesama anggota polisi. Dalam suatu lembaga etika, mereka secara umum sama dengan masyarakat pada umumnya. Etika sesama anggota polisi diatur pada Perkap Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 5C dan 5 dan D yang berbunyi 1. Setiap anggota polisi wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan dan tata cara yang berlaku. 2. Setiap atasan dibenarkan memberikan perhatian yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah yang diberikan kepada anggota bawahannya. 3. Anggota polisi wajib menolak perintah atasannya yang melarang norma hukum, dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. 4. Setiap anggota polisi dapat melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan. 5. Setiap anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang tidak boleh terpengaruh oleh istri atau suami, anak, dan orang lain yang masih terkaitan hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungan kedinasan.
Etika pengawasan polisi berdasarkan pasal 7 Perpres nomor 5 tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang eksistensi pengawasan di lingkungan Polri, yakni investor pengawasan umum yang berada di bawah kepolisian. 1. Audit. 2. Review. 3. Pemantauan tindak lanjut. 4. Evaluasi. Hubungan kode etik polisi dengan undang-undang. Kode etik profesi Polri yang disingkat KEPP adalah norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan tanggung jawab jabatan. Tujuan kode etik kepolisian adalah berusaha untuk meletakkan etika kepolisian secara profesional dalam kaitannya dengan masyarakat dan bagi polisi berusaha memberikan bekal, yakni bahwa internalitas etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan petunjuk bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu kode etik profesi merupakan peraturan untuk mengontrol sikap masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Yang ketiga yaitu kode etik profesi tidak memperbolehkan adanya campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dengan keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi lain, instansi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu kepolisian. Menurut Sajipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya, Sajipto Raharjo yang mengutip pendapat Bittner menyebutkan bahwa apabila hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya melawan kejahatan. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tentang etika kepolisian dalam kewajiban, di antaranya. Yang pertama, etika kenegaraan pada pasal 6, yang kedua, etika kelembagaan pada pasal 7-9, yang ketiga, etika kemasyarakatan pada pasal 10. Yang keempat, etika kepribadian pada pasal 11. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.